kenapa lu pengen meninggalkan tempat lu yang sudah sangat enak sekali waktu itu di korporat? Belajar nyemplung gitu ya. Jangan nyemplungnya saat di atas begini, karena by any chance nggak akan ada opportunity. Oke. The best place untuk kita bisa grow itu jika kita taruh diri kita sendiri itu ke grup orang-orang yang the best. OTT itu is all about content. Kita ingin menjadi OTT di Indonesia yang punya original series terbanyak. Semuanya itu dibangun di Jakarta oleh anak-anak Indonesia. Ini compare dengan OTT lokal atau juga dengan OTT global? Video nomor 1 di Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia lebih suka konten Indonesia sendiri ya daripada konten luar. Ini pertanyaan harus dijawab hati-hati. Gio one on one. Yuk mulai. Hermawan Sutanto. Ya Pak Wan. Iki ngomong Surabaya entah. Gimana Wan? Aman bro, aman. Apa kabar? Baik. Gua kenal lu udah lama banget ya. 2004 ya. 2004 2005 ya. 2004 ya. Waktu di Microsoft ya. Iya. Nah itu dia tuh. Itu dulu kan awal karir lu itu kan ya nggak usah kita skip yang di Surabaya. Gue juga tahu lah lu pernah di Surabaya. Awal karir lu yang utama itu kan di Microsoft. Ya kan lu di Microsoft sempat lumayan lama. Microsoft Indonesia, terus ke Seattle, terus habis itu balik lagi. Nah ini terus lu ke beberapa company yang lain lah, masih corporate enterprise principal, ya kan? Tapi kenapa sekarang lu pindah ke startup? Nah, kan sebelum di sini pun juga lu di startup juga kan? Ini bukan startup lu pertama gitu ya? Betul. Sebenarnya gini sih Don, dari Microsoft, kemudian waktu itu dari software company kan pindah ke hardware betul. Intel Betul. Semiconductor ya. Terus back then itu karena gue itu memang punya passion akademis sekali ya. Siap. Jadi pas di Intel itu gue ambil S3. Oke. Terus lagi cari research-nya, dan waktu itu research yang waktu itu benar-benar kepingin di research itu adalah millennial retention. Oke. Nah, unfortunately di principal IT itu kebanyakan kan Gen Y sama mungkin kakak-kakaknya Gen Y gitu ya. Oke. Jadi gimana gue mau research kalau ada di lingkup yang korporat yang masih Gen Y dan baby boomers gitu. Makanya fosil kayak kita gitu. Well, kita kan kakaknya milenial. Nah, cut the story short, sebenarnya ideal research itu kalau memang ngalamin sendiri. Apalagi kan topik research-nya kan millennial retention. Yep. Ya, jadi kalau mau ngalamin back then ya mau nggak mau harus nyemplung ke startup. Kira-kira teorinya begitu. Ternyata sekarang setelah masuk startup malah nggak punya waktu, jadi nggak kelar-kelar research gua. Tapi bukannya udah lulus ya? Belum, selesai research-nya. Oke. Jadi masuk ke startup supaya bisa research tentang milenial. Ternyata jadi nggak punya waktu untuk menyelesaikan research-nya, bro. Oke. Kita agak deviate dari yang mau kita omongin. Menarik lo ngomong masalah millennials. Menurut lu millennials nih beda gak sih sama generasi kita gitu? Baik dari sisi cara pandang, cara bekerja. Karena kan lu tadi ngomong kan research dengan millennials gitu. Nah, gue juga punya anak buah di sini millennials. Gue mencoba untuk memahami mereka gitu. Kalau menurut lu gimana? Mereka ini gimana sih sekarang ini? By the way, gue bukan expertnya milenial ya. Cuma kan lu research ya. Betul. Jadi gue sifatnya share, siap. bukan ngajarin. Betul, gitu ya. Jadi generasi milenial itu memang ada namanya generational gap gitu ya, bahwa milenial itu either adiknya Gen Y atau anaknya Gen Y. Jadi kalau seumur Dondi gini milenial itu anaknya. Kalau seumur gua milenial itu adiknya. Gua bingung. Nah, karena beda gap, sebenarnya behavior dari setiap generation itu dibentuk karena pengalaman hidupnya. Jadi kalau ini kilas balik ya, baby boomers itu kan lahir di saat dunia itu baru selesai perang dunia. Ya. Jadi baby boomers itulah adalah generasi yang membangun dunia, to be honest. Sehingga kalau dilihat traits-nya dia adalah apa, Don? Kerja keras. Pelit. Ya kan? Dan value buat mereka itu adalah loyalitas.
Nah, anaknya baby boomers adalah Gen Y. Ya kan? Gen Y itu di-raise sama baby boomers. Sering ditinggal kerja sama bapaknya, mamanya. Sehingga generasi kita itu adalah pertama kali, bukan satu-satunya ya, mungkin generasi pertama yang menciptakan kata-kata work-life balance. Karena mereka lihat parents gue kerja terus. Ngapain sih cari duit terus gitu kan. Jadi kita itu generasi Gen Y yang menciptakan istilah work-life balance karena kita mau membalance antara kerjaan sama family. Nah, milenial either adiknya dari perspektif gue atau perspektif lu anaknya gitu ya. Nah, si milenial ini di-raise oleh si Gen Y, di mana keluarganya orang tua atau kakaknya itu memang care terhadap family. Begitu lahir langsung dikasih gadget. Ya kan? Semua atensi keluarga full dikasih ke mereka gitu ya. Sehingga ini adalah generasi yang satu sangat advance di teknologi. Karena semua itu udah di-provide. Dan generasi yang paling secure dari sisi bukan not necessarily finansial, tapi kalau dilihat lifespan orang setelah Perang Dunia II, yang terjadi adalah si milenial ini keluarganya orang tuanya Gen Y masih ada, most likely kakek neneknya yang baby boomers juga masih ada. Benar nggak? Sehingga pada saat mereka misalnya ada di tempat kerja, biasanya kalau nggak cocok ya keluar aja. Kenapa? Aman kok. Kalau nggak bapaknya yang bantuin, kakeknya yang bantuin, yang support gitu ya. Nah, sehingga generasi milenial ini generasi yang sangat jago banget untuk pakai teknologi, sangat kreatif karena semuanya sudah di-provide saat mereka mereka tumbuh berkembang gitu ya. Cuman pada saat masuk korporasi, ini spesifik korporasi gitu ya. Masuk dunia kerja lah ya. Masuk dunia kerja, itu bos-bosnya itu pasti kaget semua. Karena pada saat baby boomers jadi bos, ya, dia mendefinisikan orang beneran kerja itu kalau katakanlah di depan komputer, ketik gitu ya, terus ada resultnya segala macam. Tapi zaman sekarang milenial kerja pun sampai pakai bawa headset gitu kan. Nah, kalau bosnya itu adalah baby boomers pasti dikira nggak kerja. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi research milenial itu bukan necessarily ngomongin milenialnya, tapi bagaimana generasi atasnya itu bisa adapt dengan generasi baru dan bisa memotivasi generasi ini untuk menghasilkan output atau kreativitas yang jauh lebih bagus dan produktivitas lebih banyak gitu loh. Iya, jadi karena millennials itu dari kecil sudah terekspos dengan teknologi, kan beda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya, yang kadang-kadang sama teknologi itu takut, makanya ada istilah gaptek gitu kan, gagap teknologi. Tapi kalau buat millennials gaptek udah nggak ada lagi dong, karena mereka dari kecil sudah terekspos teknologi kan, dan harusnya mereka bisa jadi lebih baik dari kita. Oh pasti. Jadi adopsi teknologi itu membuat mereka bukan cuman bisa kerja lebih efisien. Bukan cuman tapi juga ini level kreativitasnya itu juga luar biasa. Jadi tinggal masalah generation gap aja. Jadi gimana Gen Y sama baby boomers kalau memimpin mereka dalam satu organisasi itu bisa meleverage itu. Karena it comes with kalau orang kreatif gitu kan nggak segampang itu disuruh lakukan sesuatu gitu, belum tentu mau juga gitu kan. Betul. Nah ya nyambung yang kayak tadi yang dari awal lu pindah ke startup, berarti kan lu berhadapan dengan orang-orang yang sangat kreatif ini kan. Karena kebanyakan dari startup udah pasti di level kita itu at least dia udah manajer ke atas gitu kan, atau VP ke atas gitu. Yang masih jadi staff kan millennials. Ya memang ada millennials yang udah jadi top level juga ada gitu. Tapi kebanyakan kan millennials mereka masih meniti karir dari bawah dulu kan. Nah mostly itu adalah kita. Ini apakah yang buat lu decide bahwa mungkin udah waktunya selain gua research, gua mau make a difference gitu di startup. Karena ya di corporate kan lu udah cukup secure gitu. Salah satu yang gua bingung sebagai teman lu ya Wan ya, kenapa lu pindah dari yang udah posisi secure di corporate, maksudnya posisi lu udah lumayan tinggi, terus lu mau belajar lagi. Kalau gue bilang sebelum di sini kan, itu kan hampir mulai ya kalau gue bilang dari bawah sih
agak naif ya. Gue bilang mulai dari tengah gitu loh. Itu kenapa gitu? Maksudnya kenapa lu pengen meninggalkan tempat lu yang sudah sangat enak sekali waktu itu di korporat? Sebenarnya alasan pertama soal riset tadi sih, Nah. Don. Tapi ada juga alasan kedua bahwa kita itu kan harus relevan lah dengan apa namanya movement di industri ya. Ya. Jadi kenapa dari software pindah ke hardware gitu back then? Karena tahun itu devices itu, tablet itu lagi booming. Oke. Jadi semua orang jargonnya adalah devices. Ya. Jadi dari software, trennya adalah devices. Makanya begitu ada opportunity comes untuk dari software ke hardware, nggak apa-apa jalan. Ya. Tapi kalau look forward dari hardware, what's next? Oke. What's next itu back then adalah masalah cloud, masalah startup. Makanya sekarang Biznet Geo is in the right time karena cloud lagi happening gitu. Betul. Ya. Tapi kalau back then alasannya adalah memang dilihat selain masalah cloud ini startup itu emerge lagi boomingnya. Sehingga kalau memang kita mau experience ya. Jadi kalau ada kurva itu ramp up begini terus ke atas terus saturated gitu ya. Nah, kalau mau belajar nyemplung gitu ya. Jangan nyemplungnya saat di atas begini karena by any chance nggak akan ada opportunity. Oke. Jadi kalau nyemplung begitu momentumnya naik begini, saat itulah harusnya kita coba karena kita bisa tahu susahnya kayak apa, nge-build-nya kayak apa. Toh nomor 3 adalah kalaupun gagal, misalnya gagal, balik corporate kan juga masih bisa. Jadi safety net-nya itu apa ya? Katakanlah boleh dibilang ada resiko ya, dari apa? Resiko dari kegagalan, resiko dari kerja lebih keras, resiko dari nggak pernah naik bisnis kelas lagi gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi resiko itu manageable semua. Calculated risk lah ya. Ya. Toh kalau balik corporate juga masih langsung bisa. Ya semua masih kenal, siapa yang nggak kenal Hermawan Sutanto? Terutama Dondi. Wan, terus lu kan pernah di Microsoft waktu itu sempat di Seattle kan? Sempat 2 tahun ya, sempat 2 tahun di Seattle. Menurut lu ada perbedaan gak sih working environment di luar negeri sama di sini? Kita ngomong dari semua sisi lah ya. Baik itu dari korporasi gede maupun dari sisi startup gitu. Karena di luar negeri startup juga lagi naik daun juga. Menurut lu ada perbedaan gak ya? Gini, kalau dari sisi korporasi dulu ya. Sebenarnya tergantung level stratanya. Kalau kebetulan waktu itu kan di headquarter ya. Betul. Jadi kalau di headquarter itu satu yang sangat beda skala bisnisnya aja. Jadi dulu waktu di Indonesia kan mikirnya Sabang Merauke gitu ya. Tiba-tiba di headquarter itu for the first time measurement-nya itu dihitung dari waktu itu pegangnya 6 area ya. Jadi ada Greater China, India, Latin America, Asia Pasifik, kemudian Central Eastern Europe, terus satu lagi itu Middle East and Africa, gitu ya. Tiba-tiba coveragenya segede itu, terus dengan resources yang juga sangat gede. Jadi satu hal yang gue pelajarin adalah multiplier dari skala aja, Don. Itu sesuatu yang mind blowing. Jadi misalnya dulu di satu country misalnya dikasih resource 1x, kemudian dikasih target 1x, tiba-tiba begitu naik ke level yang lebih atas misalnya regional atau headquarter, itu tiba-tiba kemampuan mindset berpikir untuk sebuah program itu harus bisa menghabiskan resources 100x tapi juga dengan target yang 100x. Nah, itu completely different. Completely different. Jadi dari sisi skala itu gede banget. Terus dari sisi decision making juga luar biasa karena satu keputusan yang dibuat headquarter itu mempengaruhi 32 negara atau 32 cabang lah ya seluruh dunia gitu ya. Jadi itu sesuatu yang decision yang
thought prosesnya itu harus ditata sedemikian rupa sehingga semua feedback dan semua resiko itu diliatin semua sampai kecil-kecilnya, karena kalau salah programnya ada yang nuntut di negara ini, nuntut di negara itu bisa kejadian. Ya beda culture juga ya. Kalau di Indonesia kan culture-nya rata-rata mirip kan. Ya, beda culture dan beda time zone. Beda time zone itu paling capek sih. Oke, tapi dari sisi lingkungan kerjanya, working environment-nya kayak lu di kantornya, orangnya gimana, interaction-nya gimana, itu ada perbedaan nggak antara di luar sama di Indonesia? Sebenarnya kalau culture pasti ada ya. Okay. Tapi kalau work style sih mirip-mirip lah. Okay. Mirip-mirip. Maksudnya mirip itu adalah kebetulan kalau multinational itu kan dia men-set culture work style-nya itu dari atas sampai bawah itu sama. Betul. Jadi cara ngomongnya sama, kemudian cara prosesnya kan sudah tertata rapi, sistemik gitu loh. Jadi kita nyebur bisa langsung sih kalau secara culture. Cuman selain culture itu adalah pengalaman pertama bagaimana gue bisa bilang the best place untuk kita bisa grow itu jika kita taruh diri kita sendiri itu ke grup orang-orang yang the best. Betul. Karena jadinya kita bisa tahu, ternyata masih ada room untuk kita catch up. Ya. Jadi untuk pertama kalinya dalam karir gua dicemplungin di satu departemen lulusan Stanford semua, lulusan MIT semua, lulusan Harvard, Berkeley dan seterusnya. Itu harus diakuin mengupgrade mindset gua juga, selain bahasa Inggris pastinya ya. Dan bahasa Inggris mereka suka sekali pakai idioms. Alright. Nah, jadi bahasa Inggrisnya itu pakai peribahasa begitu gitu ya. Jadi orang itu bisa kelihatan kalau semakin banyak pakai idiom tuh kayaknya makin keren gitu loh. Itu side of the story sih. Cuman bahwa ketemu dengan orang-orang seperti itu cara berpikirnya beda. Awalnya gue bingung. Awalnya begini, Don. Ini untuk mutusin begini ya. Gue kalau di Jakarta 30 menit gue putusin. Oke. Yang ini kenapa hal kecil begini harus meeting 2 minggu gitu kan? Semua dilihat apa segala macam. Tapi akhirnya gue ngerti. Karena skala yang diputusin itu mempengaruhi global. Bahkan contoh waktu itu masih Windows 7 ya. Jadi license right-nya Windows 7 itu yang enterprise, gue juga part yang mereview itu, dan itu reviewnya panjangnya luar biasa. Oke. Jadi di sana itu gue belajar bahwa thought process untuk satu decision yang mempengaruhi satu dunia itu memang panjang sih, dan itu banyak belajar di sana. Ya, dan itu membawa lu sebagai salah satu leader lah di company yang sekarang, itu untuk menerapkan yang sudah lu pelajarin itu atau pengalaman yang lu udah alamin itu, atau ya udah it's just a experience gitu. Dia harus diambil balance-nya sih, Don. Karena kalau di level country atau di level yang field gini banyak keputusan itu harus dibuat cepat. Ya kan? Jadi kalau misalnya Bisnet Geo mau bikin 101 ini perlu meeting 2 bulan, itu buat apa juga gitu kan? Betul. Jadi harus dicari balance. Nggak, ini meeting cuma 3 hari sih. 3 hari udah selesai. Nah, itu maksudnya, Don. Oke. Tapi memang ada relevansi ya antara pengalaman lu di korporat dengan waktu lu nyemplung di startup itu, lu masih bisa adopt apa yang lu punyai sebelumnya gitu. Di awal sih jauh sih, Don. Jauh. Enggak. Jadi bener-bener area baru gitu menurut. Area baru. Untuk pertama kalinya dalam karir gua tiap hari mikir cash flow gimana bayar tanggal 25 sih. Oh ya. Benar ya? Iya. Benar ya? Jadi itu kita udah itu tidak pernah dipikirkan saat di korporasi karena semuanya well taken care. Sudah ada budget dan lain sebagainya. Jadi pada saat dari Intel pindah ke Busy, jadi satu hal yang membuat for the first time nih, gua mikir cash flow itu ya di startup Busy itu. Jadi sebenarnya lebih rich di startup ya? Karena lebih banyak problem. Lebih interesting. Wan, lu kan sekarang di video kan? Jadi gua tuh tertarik. Terus terang gua nonton video, cuman gara-gara satu hal.
Manchester United. Semua orang juga tahu kan. Ya mungkin adalah beberapa film Indonesia yang gua tonton, tapi mainly gua nonton video gara-gara gua nonton sports, which is Manchester United. Kadang-kadang juga nonton NBA gitu. Tapi sebelumnya ini video kan UGC, iya kan? UGC yang mau apa ya, bisa nampilin hasil karya dari kreator-kreator, mungkin mirip kayak YouTube. Tapi sekarang berpindah gitu. Ini alasannya apa ya bisa berpindah dari UGC ke konten yang apa ya, yang produce konten gitulah. Sebenarnya lebih ke arah gini sih Don. Buat video, ya strategi untuk eksis lah ya, untuk bisa eksis di industri ini adalah mencari diferensiasi kan. Mencari diferensiasi. Jadi kita lihat contoh ini yang sering dipakai sih ya. Carrefour itu atau Giant, Hypermart lah ya. Itu mereka punya real estate sekian hektar. Betul. Sekali orang datang, dia terekspos dengan jutaan SKU. Jadi kacang itu Don, dari yang merek sama nih, bungkus kecil, bungkus tengah, bungkus gede, ada semua. Terus dikalikan jumlah merek, ya kan? Itu baru kacang. Terus kacang yang pakai kulit, ya belum kacang atom. Betul. Diulang lagi ada bungkus kecil, bungkus gede gitu kan? Nah, jadi deliberately Hypermart itu memang one size fit all. Orang datang terekspos sekian juta SKU, silakan lu apa namanya, lu belanja gitu ya. Tapi apakah tidak ada model retail lain yang bisa ambil ceruk di antara kekuatan dan kemampuan Hypermart itu? Hypermart bukan brand Hypermart ya, tapi maksudnya supernya supermarket kayak Giant itu. Buktinya ada. Contoh Allfresh, ya kan? Atau apa deh? Dunia Buah, Hero misalnya, gitu ya. Jadi ada satu segmen di mana mungkin real estate-nya dia lebih kecil. Itemnya jauh lebih sedikit. Harganya sedikit lebih mahal atau kalau enggak agak mahal gitu ya. Tapi kenapa bisa hidup? Karena positioning dia adalah kurasi. Jadi orang datang itu akan jadi produk yang boleh masuk ke dia. Dia putuskan produknya itu dipilihin yang bagus-bagus. Terus dikurasi, ditaruh di tempat yang apa lebih karena real estate-nya kecil. Jadi dia benar-benar pilihin mana yang benar-benar orang datang itu butuh gitu ya. Dan diambilin brand-brand yang kualitasnya lebih bagus. Jadi langsung tersegmen. Sehingga buat kalau tadi ditanya ya, UGC kayak YouTube gitu ya. Itu kalau kita analogikan kayak Carrefour. Semua ada. Semua boleh masuk, semua ada gitu. Semua ada, semua boleh masuk. Makanya pada saat orang masuk YouTube yang ditunjukin di awal adalah search. Betul. Karena saking banyaknya. Betul. Ya. Nggak apa-apa. Dan umumnya short form content. Short form content itu konten-konten yang mungkin 2 menitan gitu. Betul. Ya. Nah, video memutuskan untuk ngambil the other approach, di mana udah kita mau positioning bahwa kalau orang datang ke video itu karena tahu di video itu ada konten-konten tertentu yang long form, yang kualitasnya lebih bagus, dan kita tata, kita sajikan buat orang datang tuh nggak usah search, udah kita sajikan nih loh, terus kita personalize. Nah, itu adalah approach OTT. Ya, sehingga dengan strategi itu kita ingin memastikan bahwa user itu kalau dia memang mau cari short form content yang dia harus punya effort dengan search, nah platform itu ada namanya YouTube. Tapi kalau orang deliberately cari konten yang long form berkualitas, karena nggak mungkin nemuin konten yang diupload anak umur mungkin 12 tahun baru punya handphone, ngerekam kucingnya atau apa dimasukin, itu nggak akan ada di tempatnya video karena kita udah pilihin. Sehingga kita yakin bahwa 2 ekosistem ini akan eksis. Di mana satu orang cari short form content, larilah ke YouTube dan teman-temannya. Tapi kalau cari yang lebih berkualitas dan lebih panjang,
larilah ke OTT, salah satunya adalah video. Tapi decision itu apakah karena video juga merupakan bagian dari grup media audio video yang ya kita ngomong lah SCTV dan Indosiar kan? Apakah pemikiran itu gara-gara dua stasiun TV ini kan udah punya konten gitu? Apakah karena pikirnya lebih mudah kalau kita pilihin konten yang udah ada di TV, terus nanti kita taruh di OTT gitu? Apakah seperti itu atau gimana? Jadi bahwa video itu part of the MTech Group yang punya SCTV Indosiar, dan kebetulan dua TV ini kan rating bagus ya. Konten-kontennya juga rating bagus gitu, sehingga konten-konten mereka yang ada di FTA begitu diturunkan ke OTT itu jadi satu konten yang sangat valuable. Dan semuanya long form. Jadi OTT itu is all about content, dan kekayaan konten-konten yang kita punya itulah yang membuat memang strateginya kita lagi bertransformasi dari short form content ke long form content, karena konten basicnya aja itu udah bagus kita dapat dari SCTV dan Indosiar. Tapi kan video juga punya konten sendiri kan? Enggak, tapi maksud gue gini. Maksud gue itu biarpun kalian memang bagian dari dua perusahaan besar ini, dua stasiun TV besar dan bagus ini, tapi kalian juga punya konten sendiri. Ya, jadi kita punya original series. Kita juga melisensi eksklusif sports gitu ya. Ya, yang gue nonton. Ya, tapi begini, semua itu ada satu kesamaannya, yaitu long form dan berkualitas. Jadi series-series dari SCTV Indosiar itu satu bucket. Terus ada bucket lagi yang kita sangat percaya yaitu original series. Terus ada bucket lagi sports. Terus ada bucket lagi series-series dari Korea, Asia, dan kayak Thailand segala macam itu ada bucket. Tapi satu hal yang membuat sama dari semua ini adalah long form dan konten yang berquality, karena kita pilihin. Tapi yang disasar berarti segmen mana nih dari sisi audience tuh, segmen yang mana? Nah, ini yang menarik karena banyak orang juga tanya, video kok semua konten ada, jadi sebenarnya yang disasar tuh apa? Nah, yang kita memposisikan itu sebenarnya dari segmen A, B sama C+. Itu kita sasar semua. Kenapa? Karena begini, kalau kita lihat segmen A misalnya gitu ya, kita itu punya konten sport yang premium. Contohnya Champions League. Kemudian WTA, kita punya NBA juga eksklusif. Dan most importantly adalah Liga 1, itu video juga eksklusif. Nah, konten sport ini adalah segmennya, terutama international sport, itu pasti segmen A. Segmen sebenarnya A sama B lah ya. Kita mau address dengan konten-konten entertainment. Apa konten-konten entertainment kita? Satu adalah original series. Jadi original series kita itu sekarang ini kita mendapatkan loyal user ya tepatnya ya, yang menantikan original series kita yang kita rilis setiap minggunya. Hanya karena COVID aja kita jadi agak terrem karena nggak bisa produksi kan PH-nya. Cuman video punya satu strong value proposition yang sebenarnya kita plan di awal tahun adalah kita ingin menjadi OTT di Indonesia yang punya original series terbanyak. Jadi kalau teman-teman OTT lain mungkin dalam satu period itu merilis satu title, kita mau rilis 2 atau 3 dalam waktu bersamaan. Nah, cuman kena COVID ini lagi direm gitu ya. Terus yang terakhir juga, bukan terakhir sih, sebenarnya ada banyak, tapi yang kita lagi bangun ini adalah konten Korea. Itu segmennya A sama B ya. Karena konten Korea ini kita itu sekarang simulcast dari Korea. Jadi apa yang lagi trending di Korea dalam 24 jam itu akan juga dilisensi oleh video untuk tampil di video. Jadi orang itu kalau mau lihat film-film Korea ya, kalau dia kepingin punya satu subscription dia yang untuk suaminya bisa nonton sports, terus untuk dianya bisa nonton entertainment, sebenarnya dengan satu subscription di video itu semuanya dapat. Nah, sekarang untuk segmen yang C misalnya gitu ya. Segmen C kita serve mereka dengan konten-konten catch up dari TV-TV. Jadi FTA itu kan
yang ratingnya tinggi itu kan banyak sinetron dan FTV bagus-bagus tuh. Ya. Ya, itu semua long formnya ada di video dan nggak ada di platform lain. Nah, itu kita serve-nya A, B, C, kita serve semua. Jadi semua kalangan bisa menikmati video gitu ya? Iya, dari kategori konten yang kita serve. Jadi nggak mungkin international sports itu dibilang untuk segmen C, itu juga enggak sih. Tapi kalau dari cerita tadi ada kita per segmen itu ada killer kontennya lah ya. Yang kita mau serve untuk audiens itu. Sehingga yang kita percaya bahwa untuk expenditure yang sama, orang itu hanya perlu subscription-nya video untuk mendapatkan dari sports, entertainment, kemudian kita juga ada kids sekarang, plus sampai ke e-sports pun kita ada. Tapi kan tuh value for money berarti ada kan? Yang tadi lu cerita, sports aja itu mulai dari Liga 1. Liga 1-nya Indonesia ya, bukan Liga 1 yang negara lain. Dan yang gue tahu, Liga 1 ini penontonnya paling banyak. Ambil contoh gitu ya, gue biarpun penggemar Manchester United, tapi dari dulu gue nonton Persebaya Surabaya. Persebaya mainnya di Liga 1 gitu. Nah, ini kan investment yang lumayan mahal di Liga 1. Maksudnya nggak semua TV mau dan bisa, gitu ya. Karena satu pasti mahal. Gue nggak tahu, makanya gue mau nanya, apakah karena kalau MU Liga Inggris gitu ya, atau Liga Spanyol, Liga Italia segala macem, itu kan mereka lisensinya banyak negara kan, ya, economical scale aja gitu. Ini seberapa mahal gitu loh, maksudnya dengan sekarang menjadi eksklusif gitu, apakah video make the right decision gitu? Sebenarnya pertanyaan right decision itu bisa dijawab dengan resultnya aja, Don. Oke. Resultnya. Jadi kalau boleh sedikit berbangga nih, kalau dilihat semua riset terakhir ya, kita itu di Indonesia masih nomor 1 dari sisi viewership. Wow. MAU kita 60 juta. Ini compare dengan OTT lokal atau juga dengan OTT global? Silakanlah dibaca sendiri risetnya. Ya kita kan nggak tahu. Ya. Jadi Indonesia ya, market Indonesia. Market Indonesia itu dari semua OTT. Menurut riset. Betul. Nomor 1. Ya, viewership nomor 1. Betul. Wow. Jadi apakah strategi itu benar atau enggak, lebih baik dilihat resultnya aja. Resultnya begitu. Bahkan pada saat bulan April itu ya, kan bola terakhir Maret akhir ya. Betul. April itu kita sempat nomor 1 di Play Store. Google Play Store. Wow. Tanpa ada duit yang dikeluarin untuk, kan biasanya kalau mau nomor 1 iklan aja yang banyak gitu ya. Jadi banyak orang download enggak. Ya. Jadi kalau dilihat organiknya itu April itu kita sempat nomor 1. Betul. Oke. Kemudian bulan Mei Jun itu ada Media Partner Asia (MPA) yang keluarin research dan di quote oleh banyak media, termasuk terakhir itu kemarin gue dikirimin WhatsApp nge-quote dari Daily Social yang ngasih rank gitu ya. Itu Daily Social yang bilang ya. Video nomor 1 di Indonesia. Wow. Luar biasa. Jadi padahal buatan lokal. Iya, berarti ya itu yang gue mau tanyain jadi nggak relevan. Gue tuh mau tanya sama lu. Positioning video dengan OTT global yang besar, model kayak Netflix, Prime, Apple TV, ya nggak relevan. Jadi ya udah semua ada marketnya sendiri kalau kayak gitu. Betul. Jadi katakanlah seperti Netflix pun atau Amazon Prime, itu kan segmennya memang segmen A. Ya. Dan di mana-mana piramid itu makin ke atas makin mengerucut kan, ya kan. Jadi kalau dari strategi video bahwa segmen A kita punya konten yang pas, segmen B kita punya konten yang pas, segmen C kita juga punya konten yang pas untuk mereka. Ujungnya ya viewership-nya pasti lebih banyak gitu kan. Tapi viewership ini related dengan distribusi dari video sendiri nggak? Dari aplikasi video sendiri kan ada beberapa OTT yang cuman ada di 2 platform misalnya. Tapi kalau video ini ya so far kemarin gue baru download dari TV gue gitu, LG gitu kan. Wah, aku juga menarik juga nih. Aku pikir video cuma ada di desktop lewat web, iOS atau di Android. Tapi ternyata di TV juga ada. Apakah ini juga salah satu strategi dari video ya? Jadi sebenarnya
Ini bukan rahasia sih. OTT itu kan biasanya strateginya 3 ya. Ya. 1 konten. Oke. Tadi kita udah bahas kontennya. Ya. Walaupun belum dalam. 2 itu masalah produknya. Ya. 3 itu masalah marketing dan distribusi. Ya. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang nomor 2 dan 3 ini saling terkait. Kenapa? Kita itu video, semuanya itu dibangun di Jakarta oleh anak-anak Indonesia. Sehingga kita punya kemampuan untuk membuat satu produk yang agility-nya itu tinggi. Kenapa agility tinggi? Kan begini, kalau multinational atau regional company, kalau dari marketnya minta, oh orang Indonesia suka fitur ini nih, kan escalate dulu ke regional. Oke. Ya, terus buat regional dilihat dulu, ini berlaku untuk market Indonesia aja atau beberapa market lainnya gitu kan? Ya. Betul kan? Betul. Apalagi kalau regional ya udah diputusin di regional itu. Tapi lebih parah lagi kalau sampai ke headquarter gitu. Ya. Itu justifikasinya bisa panjang. Betul. Nah, kalau kita kan 100% Indonesia nih. Kita bikin di Indonesia. Sehingga decision maker juga di Indonesia. Jadi apa yang works untuk Indonesia ya kita putusin sendiri gitu kan. Gak perlu orang regional dan seterusnya. Jadi keputusannya bisa cepat. Sehingga kita sangat agile untuk membuat tambahan fitur maupun mengkustomisasi berdasarkan platform. Makanya dengan kekuatan, jadi satu kekuatan konten yang tadi kita ngobrolin sedikit. 2 adalah bahwa video dibangun di Indonesia itu memberikan satu competitive advantage. Kita sangat cepat untuk mengcustom. Sehingga pada saat kita punya strategi ketiga marketing dan distribusi, kita itu punya strategi adalah any devices yang ada layarnya dan connected dengan internet, itu harus ada videonya. Wow. Nah, dan itu nggak gampang. Kenapa? Contoh Smart TV. Sharp, Android. Ya. Samsung, Tizen. LG WebOS. LG, WebOS. Ya. Belum nanti beberapa brand dari dari China itu pakainya Linux. Oh, wow. Oke. Dari 4 OS ini aja, belum juga Apple TV, 5. Ada 5 platform untuk TV. Apple TV juga akan masuk? Sudah recommended. Coba kalau lu punya Apple TV, lu nyalain, lu masuk App Store-nya, nanti akan direkomend. Lu video untuk nonton entertainment di Indonesia. Gua bukan Apple fanboy, jadi gua nggak tahu. Gua lebih tahu yang umum aja. Nah, jadi ada 5 platform. Oke. Gimana caranya dalam waktu sesingkat itu kita bisa available di 5 platform itu. Itu karena kita punya tim developernya di Jakarta. Kita putusin ini memang salah satu strategi untuk get the message. Dan kita custom 5-5-nya. Menarik. Nah, itu baru TV. Belum set-top box. Belum mobile phone. Itu ada semua. Termasuk yang nanti Bisnet IPTV juga ada. Jadi kita lagi ngobrol ya. Iya, menarik. Nah, tadi lu kan ngomong ada 3 nih. Konten, produk, delivery. Kita mungkin udah touch masalah delivery, fine. Konten kita udah touch sedikit, tapi mungkin menarik dibicarakan lebih lanjut masalah konten nih. Menurut lu konten ini yang jadi salah satu kunci keberhasilan? Atau konten itu ya tergantung dari yang lain-lain gitu. Menurut lu gimana? Ada alasan kenapa konten disebut yang pertama. Karena bagaimanapun OTT itu kan orang pakai untuk apa, Don? Untuk nonton. Betul. Jadi konten itu tetap nomor 1. Konten yang berkualitas kan? Betul. Karena tadi kan udah dipisahin bucketnya nih. OTT sama UGC platform itu memang beda approach. Betul. Dan dua-duanya bisa coexist. Gitu kan. Nah, kita ngomong bucket yang ini nih, yang OTT gitu kan. Di sini memang ujungnya orang kenapa download OTT itu karena memang konten kan. Jadi what is more important adalah memastikan konten itu selalu fresh, disajikan fresh. Nah, nomor 2 selain fresh juga harus differentiated. Karena kalau kontennya sama selalu ada di OTT lain ya nggak differentiated gitu kan. Nah, kalau ditanya video stand for apa yang differentiated? 1 sports. OTT lain nggak ada. 2
kita sekarang lagi dalam proses di-recognize untuk sayang ada COVID ya. Kalau nggak ada COVID kita lebih agresif lagi. Kita ingin dikenal sebagai OTT dengan original series terbanyak. Oke. Jadi ini setelah COVID ini harusnya kita bisa ngebut lagi. Ketiga, sekarang kan lagi demam Korea. Nah, kita sekarang lagi bangun nih komunikasi bahwa orang juga bisa nonton web simulcast. Orang bisa nonton simulcast Korean series terbaru itu juga ada di video dan semuanya ini hanya dengan satu subscription. Oke. Jadi yang satu kita udah dikenal, yang dua ini orang sudah mulai aware bahwa ada original series nih di video gitu kan. Nah, yang ketiga kita lagi bangun nih bahwa orang juga orang perlu tahu bahwa di video itu juga ada series-series Korea seperti film Parasite, Word of the Married itu juga available di video. Wow. Jadi sebenarnya video ya punya konten yang orang lain juga punya tapi dengan penyajian yang lebih bagus gitu ya. Tepatnya begini, kalau dari cerita itu. Satu adalah video punya konten yang eksklusif. Itu pasti. Sports. Ya. Video juga punya konten eksklusif untuk original series. Ya. Ya. Ketiga, untuk konten-konten yang memang lagi hype juga, video juga tidak kalah punya konten yang sama. Jadi eksklusif. Tapi yang Korea itu nggak mau bikin eksklusif. Kan sekarang Korea lagi rame kan. Tapi Korea banyak, delivery-nya banyak. Even Netflix juga delivery Korea juga gitu. Video nggak mau punya konten eksklusif Korea gitu misalnya? Tepatnya kita paling percaya terhadap dua yang depan sih Don. Jadi live sports sama original series. Karena bagaimanapun kalau dilihat kita harus serve piramidanya. Apakah segmen C itu juga suka dengan Korea itu kan juga yet to be proof. Iya. Original series itu maksudnya original series Indonesia. Gitu. Indonesia. Oke. Jadi lokal itu yang kita mau kentalin. Jadi sports pun yang walaupun ada international sport, tapi sebenarnya jagoan kita adalah local sport. Liga 1 tadi kan. Liga 1. Ya. Kedua, pada saat kita punya film pun dan series pun, kita maunya jagoan kita adalah original series yang hanya bisa ditonton di video. Jadi sebenarnya dari audiens kita yang paling banyak, kalau lu ngomong piramida gitu, piramidanya memang masih banyak yang suka konten lokal, konten dalam negeri. Betul. Menarik juga karena gue pikir orang Indonesia itu, ya tadi kita ngomong anak milenial itu, mereka lebih suka konten-konten yang premium sekarang ini. Ternyata dari sisi result enggak? Tepatnya semua orang suka konten premium, tepatnya. Oke. Ya. Tapi konten premium yang lokal itu lebih disukai. Jadi sebenarnya orang Indonesia lebih suka konten Indonesia sendiri ya daripada konten luar, begitu kan? Ini pertanyaan harus dijawab hati-hati. Jadi gini jawabnya. Dari yang ada di video alamin gitu ya. Orang Indonesia suka konten premium yang lokal. Orang Indonesia suka konten premium yang lokal di platform video. Jadi di tempat lain bisa jadi berbeda. Oke, Hermawan, thank you very much udah mampir di sini. Pembicaraan yang sangat-sangat menarik sekali. Thank you, bro. Thank you, bro.